وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu saya mohon maaf berhalangan hadir karena masih isoman kemarin, dan alhamdulillah Allah anugerahkan kembali kesehatan untuk kita semua. Allah anugerahkan kembali nikmat untuk kita bisa bermajelis ilmu. Jadi pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas awal mulanya dakwah jahriyah. Awal mulanya dakwah terang-terangan itu sudah kita sampaikan kemarin. Sudah kita pelajari. Dan dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dari keluarga dekatnya dahulu, diundang keluarga dekatnya untuk makan-makan, diperintahkan Ali ibn Abi Thalib untuk membuat makdubah. Makdubah itu ya makan-makan. Pada sesi makan-makan seperti itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum Rasulullah menyampaikan dakwahnya sudah kedahuluan Abu Lahab kemarin. Ini yang sudah kita baca ceritanya kan. Kemudian setelah jamuan makan yang pertama, Rasulullah kembali menjamu makan yang kedua, mengundang keluarganya yang kedua. Nah di situ sebelum Abu Lahab berbicara, Rasulullah langsung berbicara terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kita lihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad, kepada dakwah yang hak itu. Paman Nabi yang lebih tua, lebih senior daripada Abu Lahab, yaitu Abu Thalib, langsung berbicara. Lakukan apa yang engkau kehendaki wahai anak kemenakanku, kata Abu Thalib. Nah, ketika ada dukungan yang seperti itu, meskipun Abu Lahab itu menentang sebagaimana pada pertemuan jamuan makan yang sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwahnya karena ada perlindungan dari Abu Thalib. Ini yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memang menolong agamanya itu melalui perantara pihak lain, melalui perantara pihak orang non-muslim itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari situ. Kalau kami ya di studi hadis, pada saat kami studi hadis, mempelajari hadis, ada salah satu referensi buku indeks hadis itu yang nyusun orang orientalis, bukan orang muslim. Itu proyeknya Universitas Leiden di Belanda, dipimpin oleh Arjan Wensing. Nah itu nama bukunya, nama kitabnya itu sampai hari ini masih dikenal para pembelajar hadis, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis. Itu yang nyusun timnya itu sebagian besar bukan orang muslim, tetapi mereka tahu letak hadis Nabi itu di Sahih Bukhari di mana, di Sahih Muslim di mana gitu. Nah ini ya salah satu bentuk pertolongan Allah bagi agama Allah. Kaum muslimin belajar hadisnya melalui perantara kitab tersebut, yang kitab tersebut disusun bukan dari bukan oleh orang muslim. Nah, jadi yang demikian ini juga pernah terjadi dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pertolongan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan melalui perantara pihak-pihak yang dia bukan muslim. Salah satunya adalah pamannya Nabi ini. Nah setelah ada dukungan dari paman Nabi, ada perlindungan dari Abu Thalib ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah ini secara umum. Jadi kan tahapannya kemarin dari keluarganya, baru kemudian secara umum Rasulullah naik ke Bukit Safa. Di Bukit Safa beliau menyampaikan kepada kabilah Quraisy 1, 2, 3 diserunya. Nah, baru kemudian
yang perintah tegasnya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kalamnya, yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 94. Yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' itu serukanlah secara terang-terangan. Soda'a itu artinya pecah, terpisah. Nah, apa hubungan makna dari ayat pecah terpisah dengan penyeruan dakwah terang-terangan? Di sini banyak ungkapan, banyak pendapat dari para ahli tafsir. Namun sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu penuturan Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah berkenaan dengan hal ini, yang mana insyaallah nanti kita akan mengetahui makna dari fasda' bima tu'mar itu. Itu kalau antum buka terjemahan, mungkin terjemahan itu akan mengatakan serukanlah secara terang-terangan, tetapi asal makna bahasanya itu sad'u, as-sad'u itu pecah terbelah. Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, walam yazal hadha saut yartajju dawiyuhu fi arja'i Makkah. Setelah seruan Nabi Muhammad SAW di Bukit Sofa itu, gelegarnya itu masih terdengar di seluruh penjuru Mekah. Dawiyun itu suara gelegar petir itu. Jadi kayak petir yang nyambar. Nah, jadi makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Hijr tadi itu kan, serukan kalau perlu terpecah gitu. Jadi seperti petir itu suaranya memang gelegar keras, itu kan memang memecahkan sesuatu yang selama ini keras. Ini salah satu wajah atau pemaknaan dari ayat ini tadi. Nah, ini gelegarnya masih terdengar di seluruh penjuru Mekah. Hatta nazala qauluhu ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya ini, fasda' bima tu'mar, serukanlah secara terang-terangan dakwah itu apa yang telah diperintahkan kepada engkau wahai Muhammad, wa'rid 'anil musyrikin, dan jangan pedulikan orang musyrik. Nanti orang musyrik mau ngomong apa, mau melakukan apa, dengan enggak usah peduli. Cuekin aja. Ini kalau kami dahulu di pesantren, memang di pesantren kami diajarin ilmu cuek. Ya, ilmu cuek itu nyuekin perkataan orang-orang yang nggak ada guna. Nah, ini kiai kami, Allah yarham, beliau sudah wafat, Kiai Abdullah Sukri Zarkasi, dulu kan ketika membuat unit-unit usaha untuk pondok, itu tuduhannya macam-macam, fitnahnya macam-macam. Dikait kiai tamak, kiai cari dunia, kiai enggak qanaah. Karena di pondok pesantren kami ada unit-unit usaha, ada warung bakso, ada unit usaha warung sayur, ada unit usaha macam-macam, pabrik es. Itu unit-unit usaha yang itu semua nanti hasil dari keuntungan dari unit usaha itulah yang diambil untuk menggaji guru-guru gitu. Hingga pondok pesantren itu tidak membebankan biaya kepada santri gitu loh. Adapun SPP yang dibayarkan santri itu semuanya kembali untuk santri, untuk beli kapur. Kalau dulu waktu zaman saya masih kapur bukan spidol. Jadi untuk beli spidol, kemudian uang kertas untuk mereka, semuanya kembali kepada mereka. SPP itu. Sepeser pun uang SPP santri itu nggak masuk ke perutnya ustadz. Nah, jadi ustadz-ustadz itu dibiayai dari hasil unit-unit usaha milik pondok pesantren. Nah, itu ketika kiai saya memulai itu, ucapan orang tuh macam-macam gitu loh. Ucapan orang macam-macam, kiai tamak, kiai cari dunia, dan lain sebagainya. Nah, kata kiai saya, masa bodoh gitu, kamu mau mengatakan saya gimana-gimana, ustadz saya perlu makan. Jadi saya membuka unit usaha ini bukan untuk memperkaya diri saya, tapi untuk ngasih makan ustadz saya supaya pondok ini mandiri, supaya pondok ini tidak minta terus dari santri, tidak mengharap dari santri. Ya, karena kalau di sebagian lembaga pendidikan yang mana gaji ustadznya itu diambil dari santri, itu kan dari peserta didiknya, kebanyakan peserta didiknya kan kurang ajar sama ustadznya.
nggak hormat dengan ustadznya. Dan ini juga pukulan bagi dunia pendidikan kita. Baru-barusan ini santri yang kemudian mukul ustadznya sampai meninggal, itu kan ya terjadi di kota kita. Itu jadi satu pukulan bagi dunia pendidikan dan pukulan bagi kita semua, bagi kaum muslimin ini secara umum. Nah, intinya seperti itu, bahwasanya ajaran untuk mencuekin ucapan orang-orang yang nggak senang dengan dakwah, yang nggak senang dengan ajaran Islam, itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam ayat ini. Kamu jalan saja, lakukan kewajiban kamu, apa yang kamu perintahkan. Nanti tipu daya mereka itu tidak usah diperdulikan. Dan di ayat yang ke-95 setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kami akan cukupkan perlindungan bagi engkau terhadap gangguan orang-orang musyrikin itu. Kami cukupkan perlindungan dari kami atas gangguan orang-orang musyrik. Itu di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan. Maka ketika turun perintah ini, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bid-da'wah ilal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuarakan dakwah tersebut secara terang-terangan fi majami'il musyrikin, di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang musyrik itu didatangi, didakwahi mereka secara terang-terangan. Wa nawadihim, di forum-forum mereka itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Apa yang disampaikan? Yatslu alaihim kitaballah, dibacakan ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah, wahyu itu disampaikan kepada mereka. Wa yaqulu lahum ma qalathu ar-rusulu liaqwamihim, dan mengucapkan ucapan yang dahulu oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga pernah disampaikan kepada kaumnya. Jadi dahulu para rasul itu menyampaikan ucapan yang sama terhadap kaumnya, mulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Syuaib, itu menyampaikan panggilan-panggilan yang sama, seruan-seruan yang sama kepada kaumnya, yaitu apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang layak untuk engkau sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti antum kalau mau lihat ayat ini, buka di surah Al-A'raf, itu ceritanya ada di situ. Nah, saya nggak ngasih tahu ayat berapa. Kenapa? Saya nggak hafal nomornya. Terus yang kedua, supaya antum baca semua, gitu loh. Supaya antum baca semua. Nanti ada ceritanya di surah Al-A'raf dengan surah Hud. Nanti ketika antum datang, ceritanya Nabi Nuh yang disampaikan kepada kaumnya ini, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Selesai itu sampai ke Nabi Hud kepada kaum Ad, yang disampaikan juga sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Seruan la ilaha illallah. Nabi Saleh juga gitu, nanti kepada kaum Tsamud, yang disampaikan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Terus gitu. Sampai cerita Nabi Syuaib. Nah, ini di surah ini nanti ada ceritanya, silahkan antum baca surah Al-A'raf dengan surah Hud. Wa bada'a ya'budullaha ta'ala amama a'yunihim. Nah, setelah menyampaikan itu, Rasulullah tidak hanya menyampaikan, langsung menunjukkan juga terang-terangan ibadah di hadapan mereka, yaitu di depan Ka'bah. Yang mana sebelumnya ketika dakwah sembunyi-sembunyi, kemarin kan sholatnya masih sembunyi-sembunyi juga. Datang waktu sholat, mereka pergi ke lembah-lembah yang terpencil di situ untuk mendirikan sholat di situ. Yang ada rumahnya, dia di rumahnya mendirikan sholat. Nah, sekarang Rasulullah menunjukkan, ini loh, saya sholat terang-terangan di Ka'bah. Wa kana yusalli bi fina'il Ka'bah naharan jihara. Rasulullah SAW sering melaksanakan sholat itu di pelataran Ka'bah, fina'il Ka'bah, naharan, di siang hari. Itu pada saat siang hari, jiharon, secara terang-terangan, wa ala ru'usil ashhad, di hadapan pandangan orang-orang banyak. Wa qad nalat da'watuhu mazidan minal qabul. Nah, dakwah Rasulullah ini setelah terang-terangan semakin bertambah pihak-pihak yang menerimanya. Nah, yang menerima semakin banyak gitu kan. Tapi nanti yang resah semakin banyak juga gitu loh.
Mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya itu langsung menerima. Wa dakhalan nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahidin. Satu persatu orang-orang masuk ke dalam agama Allah. Wa hasala bainahum wa baina man lam yuslim min ahli baitihim tabaghudun wa taba'udun wa inadun. Akan tetapi bagi mereka yang belum masuk Islam gitu kan, terjadi tabaghud. Perasaan bugdun itu perasaan benci kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wa taba'udun, upaya untuk menjauhi dakwah Nabi SAW. Mu'inat, pengingkaran. Ini bagi mereka yang tidak masuk Islam, yang tidak menerima dakwahnya Nabi tadi. Yang menerima dakwah Nabi sudah masuk Islam, alhamdulillah. Nah, mereka yang tidak menerima dakwahnya Nabi, kalau dia tidak menerima, diam-diam aja nggak apa-apa. Tetapi ketika tidak menerima, perasaan bencinya itu semakin bertambah-tambah kepada Nabi SAW. Washma'azzat Quraisyun min kulli dhalik. Terutama kabilah Quraisy itu semakin membenci, semakin menjauh dengan perasaan benci terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wasa'ahum makanu yubsirun. Apa yang dipandang oleh orang-orang Quraisy terhadap upayanya Rasulullah SAW itu menjadikan mereka itu resah, menjadikan mereka itu susah, menjadikan mereka itu gusar. Harus ngapain ini? Alhasil, kemudian mereka berkumpul untuk bermusyawarah, merencanakan apa yang harus kita lakukan terhadap dakwahnya Muhammad yang terang-terangan ini.